Walaupun yang membacanya kurang terlalu enak didengar, tetap saja Quran adalah sesuatu yang ketika dibaca kita tidak akan pernah merasa bosan. Tanazzaha an qaulin, disucikan dari ucapan, karena Quran itu adalah kalamullah, selalu benar, tidak ada salahnya. Beda dengan ucapan-ucapan kita. Karena ucapan-ucapan kita 5 menit ucapan kita benar, selanjutnya bercampur dengan gibah dan lain sebagainya. Selanjutnya wa fi'lin wa niyatin, perbuatan dan kehendak. Perbuatan Allah, kehendak Allah itu beda. Kita punya perbuatan, Allah punya perbuatan, tapi perbuatan Allah gagah. Pernah lihat di postingan SMK Jaya, Pak Andri pernah posting layakun ta'akhuru amadi atau gitu ya, ma'a ilhahi biddu'a yujibu isqolaka. Jadi Anda jangan pernah berpikir ketika Anda berdoa, doa Anda tidak didengarkan Allah walaupun Anda sering berdoa. Tetapi ingat, wa huwa ada itu nanti. Ingat ya? Wa huwa duminalakal ijabah. Allah akan mengijabah. Kewajiban Allah untuk menjabah doa Anda, tetapi dengan cara bima yahtarulaka. Allah yang akan memilihkan untukmu, bukan bima tahtaru li nafsika, bukan sesuatu yang engkau inginkan. Hari ini kita berdoa, Allah akan ijabah doa kita, tapi dengan cara Allah, bukan dengan cara kita. Anak saya minta pisau, saya nggak kasih, tapi saya kasih uang. Anda minta kaya, Allah tidak kasih kaya, tapi Allah kasih Anda pintar. Itu dengan bima yahtaru bika. Dan selanjutnya biwaktin allazi yurid, di waktu yang Allah kehendaki, bukan biwaktin allazi la turid, bukan la turid, bukan di waktu yang engkau inginkan. Nah, rekan-rekan sekalian, fi'lin, niat Allah akan Allah berikan untuk itu. Selanjutnya, bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu. Dengan Al-Quran aku meminta kesembuhan dari segala penyakit dengan cahayanya. Kita semua punya penyakit hati barang tentu, baca Al-Quran. Dalilun liqalbi inda jahli wahtiyari, menjadi petunjuk hati ketika aku dalam kebodohan dan kebingungan. Ya Rabbi, mati ini, ya Tuhan, ya Allah, anugerahkan aku dengan rahasia dalam Al-Quran, bisirri hurufihi, dengan rahasia-rahasia yang ada dalam Al-Quran. Coba Anda cek ya di dalam doa khatmil Quran, di situ ada kalimat bilbai, bitai, bilkhoi, bilkho untuk apa? Untuk khairatihi, bilbai untuk baha dan lain sebagainya. Itu pada huruf-huruf Al-Quran. Wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muklati, ya Allah, berikan cahaya untuk hati kami dengan ucapan-ucapan kami, wa muklati, penglihatanku dengan Al-Quran. Orang katanya kalau sering membaca Al-Quran, Allah akan jamin matanya untuk tidak rabun. Saya akan iklankan untuk kalian semuanya, ibu saya setelah ayah meninggal 10 tahun yang lalu sampai sekarang dia sudah menamatkan 300 kali hataman. Tanya santrian, setiap 1 bulan sekali emak hafal bahasa nanti hatam 3 juz dalam 1 bulan. Jadi setiap 1 bulan teh osok acara khataman jeung saweran. Matanya nggak pernah pakai kacamata sampai sekarang. Itu adalah bukan bermaksud untuk menyombongkan, tetapi itu sebuah contoh bahwa mata seseorang yang sering membaca Al-Quran Allah akan jaga. Kamu sudah pakai kacamata dan sekarang ya, ganti, jangan baca WA, ganti dengan baca Al-Quran. Selanjutnya wasahil alaya hibdohu summa darsahu, berikan kepada kami kemudahan untuk menghafal Al-Quran. Rekan-rekan sekalian, Quran adalah sesuatu yang mudah untuk dihafal. Yakin, banyak orang yang hafal Quran, cuman kita saja tidak berusaha untuk menghafalnya. Di Indonesia itu punya juara internasional, namanya Musa, 4 tahun dia hafal 30 juz. Pak Irfan sudah 4 tahun belum? Lebih Pak Irfan. Kita sudah ada di atas 4 tahun ya? Oh udah lebih ya, 4 tahun hafal 30 juz. Berarti itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu mudah untuk dihafal, hanya saja kita tidak berusaha untuk menghafalnya. Bijahin Nabi wal ali summa sahaba.
Nah, di sini sebuah keterangan dekat sekalian, Qur'anuna min mu'jizatil Mustafa Muhammadah, bahwa Quran itu adalah salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, dan sejarah mencatat bahwa Quran adalah mukjizat terbesar untuk Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sebetulnya mukjizat yang Allah berikan terhadap Kanjeng Nabi. Ajalluha naf'an ala ummatihi musanmada, yang teragung manfaatnya bagi sekalian umat. Hari ini kita masih bisa membaca Al-Quran karena Allah menurunkan Al-Quran. Dan kita pernah mendengar satu kalimat, dulu itu adalah ilmu pisudur. Ilmu pisudur, ilmu itu di dalam hati. Kadienakeun ilmu berubah pisudur. Maka dulu Quran itu di dalam hati-hati para penghafal. Sering terjadi perang, maka Quran dituliskan di zaman Kanjeng Nabi Utsman. Maka tertulislah mushaf. Kadienakeun al ilmu itu fil YouTube. Ilmu berubah yang asalnya dari bacaan berubah menjadi fil YouTube. Wa fil Google. Ilmu berasal dari YouTube dan ilmu berasal dari Google. Tuba liman yahfaduhu dunyan wa ukhra abada, maka berbahagialah manusia-manusia yang bisa menghafal Al-Qur'an, melaksanakan Al-Qur'an dunyan di dunia wa ukhron dan di akhirat. Wa kaifala, kenapa tidak? Idza yamutu jismuhu la yafsuda, ketika dia meninggal dunia, para penghafal Quran jasadnya tidak akan pernah membusuk. Silahkan dicek. Kemarin ketika terjadi tol Bocimi, saya punya rekan, dia punya proyek ngagali kuburan karena di situ akan dibangun tol. Ada satu wanita jasadnya masih belegeran, sudah 42 tahun dikubur di dirinya, tidak membusuk. Ketika ditanya sama keluarganya, mak saya itu suka baca Quran dan mak saya itu katanya suka menyiapkan air, di mana di situ ada pesantren, budak santri minum cai tidinya gratis, hanya cai hungkul. 42 tahun dikubur, kesaksian anaknya mengatakan, ibu saya itu suka baca Quran. Terus yang kedua, dia selalu menyiapkan minuman untuk anak-anak yang sedang menuntut ilmu. Itu ya, makalah wa kaifala idza yamutu jismuhu la yafsuda. Selanjutnya, ya Rabbi nawwir qalbana, duhai Tuhanku, berilah kami cahaya binuri Quran, dengan cahaya Al-Quran. Waftah lana, berikan kepada kami, bukalah hati kami, sebab bidarsin, dengan belajar, au qiraatin, dan dengan membaca, tartilan, dengan tartil. Maka rekan sekalian, di Sematren SMK Jaya ini kita juga nanti akan ada tahsin perbaikan bacaan Al-Quran nanti sama Pak Sofar. Kebetulan hari ini kita akan bicara tentang hikmah keagamaan. Saya bawakan fikih tadi ya. Fikihnya tentang saum, nanti Pak Sopar tentang perbaikan bacaan-bacaan, di mana ternyata sholat itu tidak sah untuk orang yang baca Fatihahnya jelek. Nanti dibenarkan. Sekitar mana seperti itu? Kita coba sekali lagi atau sekali lagi? Atau sudah? Sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil kita ngalenyap-lenyap makna lah. Kalamun qadimun la yumalu sama'uhu tanajaha angqalin wa fi'lin wa niyatin bihi astafi wa nuruhu dalilun li qalbi inda jali wa hayrati bayara bimatini bisirri hurufihi wa nawir bi qalbi wa sami wa muqlati wa sahil alayhi summa darsahu bijahin nabi wal ali summa
ajaluha naf'an ala ummati musarmada ajaluha naf'an ala ummati musarmada tuba lima yafadu dunya wa ukhra abada wa kaifa la idza yamutu jismuhu la yafsuda wa kaifa la idza yamutu ismuhu la yafsuda ya rabbi nawwir qalbana bi nuri qur'anin jala waftah lana bidarsin aw qiraatin turattala waftah lana bidarsin aw qiraatin turattala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rekan-rekan sekalian, wabil khusus para guru, dewan guru dan staf TU, wabil khusus Kepala SMK Jemaat Aulan, di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang fikih saum, di mana ada hal-hal yang berkaitan dengan puasa yang harus kita pelajari, karena takutnya ketika kita berpuasa, puasa kita ternyata tidak diberikan pahala. Ada satu kalimat di dalam hadis mengatakan kan min shaimin laisa lahu jazaa'un illal ju'u wal atsu. Banyak sekali orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala, yang hanya dia dapatkan itu adalah lapar dan hausnya saja. Kenapa? Karena puasanya tidak mengikuti aturan. Jadi rekan-rekan sekalian, Anda berpuasa tapi Anda tidak sholat, itu sama saja Anda bekerja di akhir bulan, ternyata Anda tidak mendapatkan gaji. Jadi jangan sampai nanti puasa itu menjadi tersangka. Kunaon maneh teu sholat? Saum. Jadi puasa itu jadi tersangka karena dia meninggalkan sholat. Kenapa kamu tidak belajar? Saya puasa, Pak. Jadi semuanya menyalahkan puasa. Jadi jangan sampai puasa itu disalahkan oleh Anda sehingga kewajiban-kewajiban yang lain Anda lalaikan. Pak, kan puasa itu wajib, cek saha sunat. Ramadan itu wajib. Tetapi di lain itu puasa hukumnya sunnah. Nah, rekan-rekan sekalian, sebelum kita ngebahas tentang syarat sahnya puasa, saya ingin menyampaikan puasa itu ternyata tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi ternyata puasa itu akan membawa kita ke jenjang yang lebih tinggi, ke martabat yang lebih tinggi. Saya sering bilang ke kalian, di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada satu kisah yang menarik. Ayah hiji binatang datang ke Kangjeng Nabi Sulaiman. Kita sudah dengar ya, Kangjeng Nabi Sulaiman itu bisa bahasa binatang kan? Dia bilang, ya Nabi Allah, kenapa Allah ciptakan saya menjadi sesuatu yang menjijikkan? Cek Nabi Sulaiman, kamu memang diciptakan seperti itu. Ya tapi kenapa harus seperti ini? Memang kenapa? Ibu-ibu ketika lihat saya, dia takut. Dia jijik. Bahkan teman-teman saya banyak yang dibunuh, dibakar. Noncing, hilut. Suka kalian sama hilut? Saya bisa membayangkan baju Anda, kerudung Anda putih, ayah hilut murah kena kerudung.
Hileud bulu nu sagede jempol gini. Diberi kucing ngunguk. Cek hileud ke Nabi Sulaiman, kenapa Allah ciptakan saya menjijikan seperti ini? Cek Nabi Sulaiman, hayang mulia, mohon ya Nabi Allah, puasa. Loh, kok bisa begitu? Silakan kau puasa, maka nanti kau akan mulia. Maka berpuasalah ulat selama 21 tahun. 21 tahun. 21 hari dari ulat berubah menjadi kepompong, dan setelah menjadi kepompong 21 hari kemudian berubah menjadi kupu-kupu. Yang asalnya menjijikkan berubah menjadi sesuatu yang indah. Puasa hari ini rekan-rekan sekalian 30 poe, mudah-mudahan puasa orang jika puasana ulat yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Asalnya tuh bisa naon jadi bisa hiber. Ulah puasa juga orai mah puasa 30 poe megar teh kan beres puasa jadi galak. Sagala dipacok da lapar. Ya, jangan sampai nanti puasa Anda marah-marah karena puasa. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, rekan-rekan, di sini saya akan bahas selama 15 menit saja surutu sihatihi, syarat sahnya puasa. Awas ya, setiap sesuatu memiliki syarat ya. Sah itu memiliki syarat. Jadi jangan sampai nanti kita puasa ternyata Allah tidak hitung puasa Anda. Kusabab meninggalkan sholat misalkan, kusabab dengan sholat dengan puasanya dibarengan ku gibah, ku puasa nate intensitas nonton YouTube nate ternyata lebih besar ketika puasa ketimbang tidak puasa. Pan kaluman kaluman berarti bukan begitunya. Awas itu mengurangi fadilahnya puasa. Saya tidak mau ketika kalian bekerja selama 1 bulan di akhir bulan ternyata tidak digaji. Ya, laisa lahu sawabun ilal ju'u wal atos gini Kangjeng Rasul menyebutnya. Eueuh pahala kecuali lapar jeung haus bisa itu. Nah, yang pertama itu adalah al-islamu. Syarat sahna puasa nyaeta kudu beragama Islam. Saya mau puasa, Islam belum teu sah eta mah tibang menahan lapar dan haus. Non muslim misalkan ikut puasa. Jadi pahala teh terjadi pahala. Tibang jadi puasa hungkul. Nu kedua wa aklun. Sah berpuasa itu adalah berakal. Gak usah ditulis ya, di sini sudah disematkan. Ya. Yang pembimbing aja ternyata ya. Ada nggak di sini ya? Itu ada ya, syarat wajib dan rukun puasa, syarat wajib puasa. Itu yang itu. Oke, Ibu Bapak selanjutnya yaitu berakal. Jadi kalau Anda melihat orang yang tidak berpuasa, yakinkan saja dia tidak berakal. Awewe tah biasa masuk ngajak metis we. Pan abdi mah keur head pa heueuh, head teh lamun arek beurang hakan ulah hareupeun sasaha. Saya kuat loh, tetapi yang lain enggak kuat. Anak saya marah-marah, enggak mau puasa kenapa? Mamah ge makan gini. Pan mama mah keur head. Ya artinya jangan diperlihatkan pada semua orang yang sedang berpuasa ketika Anda memiliki larangan untuk tidak berpuasa. Nanti kita akan bahas siapa sih yang boleh berpuasa. Nggak boleh makan lain tesah temenang maneh mau puasa. Nah itu aklun. Akal itu apa? Setiap manusia yang memiliki akal itu diwajibkan berpuasa. Pak, kalau tertidur itu berakal tidak? Tinggalin main sare buka kayak tuh. Kalian kira-kira kalau ketahuan, kalau ingat kalian ngohok mau nggak? Sare urang teh sebenarnya mah kerek teh. Tapi da teu era. Sare urang teh sebenarnya mah gunah mun teh. Tapi da teu era. Ngan lamun keur sadar jadi mentak pikaeraeun berarti Anda tidak berakal. Lihat orang gila make baju teu. Aya nu make baju tapi bajuna teu bener. Nu gagah mah nu teu make baju dan nu gelo bahasana ge. Makana Islam mengajarkan mun rek puasa nganeh kudu boga akal, teu boga akal mah teu kudu puasa. Jadi engke lamun pek ningali jelema teu puasa teh berarti gelo lah. Oke. Selanjutnya terus waniqau min nahwi haidin. Syarat sah puasa itu bersih dari umpamanya haid. Perempuan ini ya harus bersih dari haid karena untuk haid itu orang tidak diwajibkan berpuasa, bukan tidak diwajibkan, dilarang. Itu membahayakan loh.
Laki-laki mah headna. Jangan laki mah make keknya mimitin lagi. Keheadnya. Perempuan mah tidak pakai ke. Hanya Anda punya sesuatu yang menjadi larangan dalam melaksanakan ibadah-ibadah, diantaranya adalah head. Nanti saya minta ke Bu Hera, mohon dijadwalkan pelatihan head untuk seluruh anak-anak SMK Jaya, lebih khusus untuk perempuan ya. Jadi biar mereka tahu head itu sebenarnya apa sih. Tidak sesederhana yang kalian kira rekan-rekan sekalian head. Anda tuh arah-apal yakin lah, secara ilmu Anda yakin tidak hafal. Saya hanya bisa memastikan Anda hanya hafal hitungan saja. Bahwa aqalluha lahdotan. Saya etik nah saya itu pang saya etik nate biasa nama sapoe sapeting, rata-rata itu adalah 7 hari, paling banyak itu adalah 15 hari, selebihnya adalah istihadah. Takutnya geus 17 poe maneh masih kene head. Itu masuk head atau bukan? Nanti itu saya mintalah nanti diadakan kegiatan itu yang mudah-mudahan jadi hasanah ilmuwan untuk para perempuan untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Karunya kalau laki nanti, sebab lamun pek lalaki teu apaleun pamajikanna head, teu apaleun ilmuna head, nanti laki-laki yang akan dipintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semuanya adalah pembimbing dan kalian nanti akan dipertanyakan tentang bimbingannya. Pamajikan teh bimbingan salaki, pamajikan teh bisaeun head, lalakina teh bisaeun duanana tah pagoyon. Nah, paling tidak kita menikahi perempuan yang sudah bisa head. Ya. Nanti kalau kalian punya pacar udah bisa head. Tahu cara-caranya. Atau menang can head mah ulah ka dikawin leutik kene. Karena itu akan terjadi di siklus 9 tahun ke atas. Dulu saya pas keluar, takutnya luar biasa. Pipija ke mama hanya teh naon getihan. Dan saya yakin kalian pertama kali itu takutnya luar biasa. Sama seperti saya dulu. Maka saya berubah menjadi laki-laki. Sugan teh geunah jadi lelaki, ternyata kudu ngahirupan budak yang pamajikan. Pamajikan mah tibang ngalahirkeun hungkul. Dan saya yakin melahirkan itu adalah ibadah yang paling nikmat. Melahirkan itu ibadah yang paling nikmat karena banyak sekali perempuan-perempuan yang ketika melahirkan takut, sakit dan lain sebagainya. Tetapi reuneuh deui. Beda jeung disunatan heuh. Disunatan mah kur sakali. Cok lalaki akeuna anu daek keneh teu disunatan. Aya. Perempuan mah reuneuh deui daek eta teh sampai 5 kali pamajikan urang. Berarti melahirkan itu adalah sesuatu ibadah yang paling nikmat. Alah, kumaha urang belah. Oke. Itu ya, niko minnahu head. Perempuan itu kalau nanti rekan-rekan sekalian Anda head, ulah memaksakan puasa. Pak, abdi teh saum, toh sahur. Ngan jam 7 head. Tong dipuasa. Kan masalah, nanti di akhir akan dibahas. Orang yang head itu harus bersikap seperti layaknya orang berpuasa. Gak boleh makan-makan. Makan seadanya lah. Ya, itu masalahnya itu aja. Nu geunah mah kieu tah. Kalian pas sahur subuh ternyata head bebas. Nu pusing mah dak 5 menit deh karek buka head. Aduh eta. Liurna luar biasa. Mun arek mata tadi we atuh ya Allah gede nyalahkeun Allah. Mimma yurid lah klaim mimma turid. Begitu ya. Sama seperti sholat. Rekan-rekan sekalian ketika Anda headnya itu misalkan setelah duhur jam 12 lewat 5 menit terus head kan ya, maka duhur Anda belum sholat misalkan, maka duhur itu kudu dikodoan. Kecuali misalkan duhur itu jam 5 menit lagi sebelum duhur kita sudah head, maka duhur itu nggak usah dikodok. Makanya menyegerakan sesuatu itu hukumnya gagah, bahkan wajib. Karena takutnya begitu. Saya takutnya kalian ketika duhur head Anda itu ternyata jam 12:30 misalkan, jam 12:30. Mun dipakai sholat bisa sebetulnya. Tapi tidak sholat, kaburu head, maka duhur itu wajib diqodwa. Gitu ya. Aya kalimat kayak gini, nahnu nuhmaru biqodoi saum wala biqodoi sholat. Ini jangan sampai diartikan begini. Orang berpikiran bahwa sholat itu lamun tinggalun ulah diqodoan cenah. Padahal hadis itu diucapkan oleh Siti Aisyah. Nahnu, kami sebagai wanita
nu'maru biqodoi sholat, nu'maru biqodoi saum, diperintah untuk mengkodok saum, tetapi wala nu'maru biqodoi sholat keur nuhed mah lamun pek head 7 poe nya atau 15 poe sholat nu kaliwat teu kudu dikodoan. Saya membayangkan kalau Anda head 15 hari sholat kudu dikodoan rek kumaha? 5 kali 15 nu sapopoe ge katinggalieun wae sholat. Komo kudu ngodoan 15 poe. Gagahna Allah, gagahna Kangjeng Rasul membagi hukum beda dengan perempuan dan laki-laki. Tapi ingat rekan-rekan sekalian, posisinya nanti bakal sama. Kenapa sama? Laki-laki itu baliknya 15 tahun ke sini. Kalau laki mah 15 tahun karak balik. Salat Anda, puasa Anda baru dihitung untuk jadi amalan. Di bawah itu menjadi sebuah kebaikan yang akan diberikan kepada orang tuanya. Awewe mah lamun 8 tahun geus head, maka sejak itu dia sudah wajib semuanya. Makanya kadienakeun dipotong-potong ku head, potong ku nipas engke ngalahirkeun 40 poe. Lamun budakna 5 berarti 40 kali 5. Loba tah dak perena awewe mah. Dan ingat waktu dewasa nage 8 tahun. Lalaki mah 15 tahun. Porsinya sama nanti ibadahnya. Jadi jangan pernah berpikir genah awewe mah loba istirahat euy ibadah teh. Tapi nanti porsinya bakal sama karena Anda boleh dihitung di usia 15 tahun, sementara perempuan dihitungnya adalah 9 tahun bahkan 13 tahun. Bagaimana dia keluar haidnya saja. Siti Aisyah itu menikah dengan Kangjeng Rasul di usia 13 tahun. Kurang 17 tahun sekolah keneh. Nah, itu rekan-rekan sekalian, haid apa teh barusan teh. Terus wa ilmun biqainil waktu qabilan lisaum. Selanjutnya adalah ilmu tahu bahwa di situ kita boleh berpuasa. Memang ada gitu waktu yang tidak boleh berpuasa, ada waktu ini tidak boleh berpuasa. Waktu yang tidak boleh berpuasa itu adalah Idul Fitri, Idul Adha, terus hari Tasrek. Hari Tasrek itu adalah 10, 11, 12 ya di bulan Zulhijjah. Haram puasa, rek awewe rek lalaki. Aya deui puasa nu makruh, puasa nu makruh mah nyaeta puasa anu dilakongan saat tos nisfu Sa'ban. 15 Sa'ban ka dieu maneh puasa susunatan, itu hukumnya makruh. Ulah disangka gagah, maneh mah puasa kene, gagah atuh urang mah. Jadi makruh sebetulnya, kecuali Anda masih punya hutang yang harus dibayar. Awewe nu loba hutang mah biasana. Lalaki mah hutangna ge paling hutang bangornya. Ya, awewe mah hutangna head dan lain sebagainya. Contoh kecil rekan-rekan sekalian mengingat tentang head. Anak saya itu lahir di bulan puasa, di bulan Sa'ban, tanggal 28. Berarti istri saya itu mengalami nifas selama 40 hari. Tah, poe kamari mah, tahun kamari mah pemajikan teh teu puasa. 30 poe. Terus weh di kodoan, ternyata kodoana poho deui. Sampai ka nisfu kadienakeun masih keneh puasa. Terus nanya, ari ayeuna hukumna makruh keneh teu? Teu makruh eta mah kewajiban. Makruh itu tidak menghalangi kewajiban. Kewajiban tetap dilaksanakan. Sabab rekan-rekan sekalian, nanti kita akan bahas ke depannya orang yang masih memiliki hutang berpuasa terus datang puasa deui, maka di samping kodo Anda juga harus membayar kafarat bagor. Meni, ayo ketinggalan tuh. Sudah semua. Alas ya, nya. Palaki mah da puasa bangor paling ge ku babaturan diajak godin lah. Saeutik lah di bangasaan hungkul. Oke. Siap. Ari kamu batal tuh? Kamu batal. Mun kamu ku orson. Sebab amis eta salah. Ari ngadang gayung. Ngadang gayung batal tuh. Ngadang gayung batal sebab maneh nanya teu boga pikiran. Aku gayung dihakan. Ini yang menarik ini, anak saya nanya, Pak, lamun pe keluar Cipanon batal tuh? Itu atuh, dia bilang alhamdulillah. Nah, benar alhamdulillah. Terus ngamam cilok lada aja. Jadi keluar Cipanon.
Goblok itu malah ini. Kalau Cipanun sedih tapi lada kadang cilo. Itu ya wal ilmun kalajengna bi annal waqta qabilan lisaum, bahwa di situ menunjukkan Anda boleh berpuasa di waktu itu. Nah, sampai jam 11 ya. Dan sampai jam 10 ya. Karena ini pertemuan pertama, kita juga masih banyak sosialisasi. Saya pikir dicukupkan syarat sah puasa. Nanti kedepannya kita juga akan membahas tidak hanya dari perspektif fikih, tetapi juga dari perspektif tasawuf, bagaimana sebuah puasa itu akan menjadikan kita lebih baik. Terakhir saya ingin sampaikan, rekan-rekan sekalian, bahwa puasa itu adalah melatih kita merasakan penderitaan orang. Dahulu kala ada seorang anak yang jalan-jalan di komplek sambil makan-makan di bulan puasa. Budak leutik ya, hidung kucel. Jadi unggal berang beres duhur manehna lumpangan ka tiap komplek. Yang di bawah itu adalah roti dan air di dalam gelas, yang gelas itu kelihatan dinginnya. Panas poe budak ngaliwatan babaturana nu keur paruasa terus berang daang. Kira-kira kumaha? Di hari yang sama diantep ke hari kedua mawa deui makanan yang lebih menarik, mawa rujak. Eta. Terus mawa es geuning, ada bulir-bulir dingin kelihatan menyegarkan gitu. Subhanallah, keluarga diantepkeun. Di poe katilu mah ditewak. Nu batur baruasa nya. Ditewak, dikumpulkeun di RT, ditanya, "Kunaon maneh meunang ngaganggu jelema nu puasa?" Nah, kunaha? Geuning barang daang di bulan puasa. Emang teu meunang, pan batur keur paruasa, budak nangtung malika. Ari maneh baheula uing mah bingung, hese daang, hese nginum, ayeuna keur aya kesempatan yang keur nginum. Ente tiba heula kuring keur lapar keur haus, bulak-balik hareupeun kuring berangkatkan. Minum, makan sebentar aku kelaparan dan kehausan. Itukah yang disebut dengan puasa? Maka semuanya berpikir, oh benar, ternyata puasa itu adalah turut merasakan penderitaan orang yang tidak memiliki kemampuan dengan kita. Batur mah hayang daang teh hese, urang mah diparentah ku Allah, coba antuh rasakeun jelema nu miskin teu dahar sapoe sapeuting. Kita we nya beres memeh subuh nepi ka magrib dan teu lila. Mudah-mudahan puasa kita bisa lancar dan puasa kita di akhir mendapatkan pahala. Jadi kerja kita itu digaji. Dan harus kita bahas juga ke depannya hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang mengurangi tentang fadilahnya puasa. Itu saja untuk hari ini. Allahumma fiqillah wa tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa